Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja. Pada kali ini kita akan belajar tentang Quran Hadis kelas 11. Kita akan membahas ayat selanjutnya yaitu surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 29. Yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'syash syarab wa sa'at murtafaqah. Kita akan membahas tentang kosakata atau mufrodat di dalam sebuah ayat tersebut. Yang pertama adalah faman syaa. Artinya adalah barang siapa yang menghendaki. Syaa itu artinya adalah menghendaki. Seperti kita sering mendengar insya Allah, itu artinya adalah semoga, jikalau Allah itu menghendaki. Ya, insya Allah, jika Allah menghendaki. Kemudian a'tadna. A'tadna artinya adalah kami telah menyediakan. Kemudian ahata bihim artinya mengepung mereka. Ahata yuhitu itu mengepung artinya. Kemudian suradiquha artinya adalah gejolaknya. Suradiquha itu artinya gejolaknya. Kemudian yastaghithu artinya adalah mereka meminta pertolongan. Pertolongan di sini dalam artian adalah meminta minuman. Kemudian kalmuhli yang artinya adalah seperti besi yang mendidih, kalmuhli. Kemudian yashwi yang artinya adalah yang menghanguskan. Yang terakhir adalah murtafaqah. Murtafaqah ini yang berarti adalah tempat istirahat. Baik, kemudian kita akan membahas tentang terjemahan ayat tersebut. Yang bunyinya adalah dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, biarlah ia menjadi orang yang kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan di sini dalam artian minta minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Dalam ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap kebenaran itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghendaki beriman, maka ia haruslah beriman, dan barang siapa yang menghendaki dia kafir, maka dia berarti orang yang kafir. Ini. Jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim ini
Seperti contohnya tadi, yaitu mereka minta pertolongan dan Allah pun mengasihnya minum. Nah, minum di sini diumpamakan seperti air yang terbuat dari besi yang mendidih, yaitu termasuk minuman yang paling buruk di akhirat kelak. Oke, baik. Kemudian kita akan membahas tentang kandungan ayat tersebut. Dalam kandungan ayat tersebut terdapat kata al-haq. Al-haq artinya adalah pasti. Hakun artinya secara pasti, yang ada dengan tanpa keraguan. Tidak adanya keraguan di dalam kata tersebut, yang cocok dan sesuai dengan yang sebenarnya, yang bermanfaat, tidak sia-sia dan tidak binasa. Kebenaran yang datang dari Rob, yang datang dari Tuhan, yakni adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah kebenaran yang mantap dan tidak ada perubahan dalam kebenaran itu, dari dulu, kini, sampai yang akan datang. Al-Quran itu sudah paten dari dulu, sekarang, sampai yang akan datang, bentuknya akan seperti itu. Berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya, yang pastinya harus mengikuti perkembangan zaman. Kemudian kata Rob ini berdiri sendiri, maka yang dimaksud itu adalah Tuhan Robbun, yang tentunya antara lain karena dialah yang melakukan tarbiyah. Jadi Allah yang melakukan pendidikan terhadap ciptaannya atau terhadap manusia, melakukan pendidikan, pengembangan, peningkatan, serta perbaikan makhluk yang telah Allah ciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasul-Nya supaya menegaskan kepada orang-orang yang kafir bahwa kebenaran yang disampaikan kepada mereka itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dan kewajiban bagi mereka adalah mengikuti kebenaran itu serta mengamalkannya. Dan manfaat dari kebenaran itu tentulah kembali kepada mereka yang mengamalkannya, mengamalkan kebenaran tersebut. Begitupun juga sebaliknya, akibat buruk dari pengingkaran terhadap kebenaran itu kembali kepada mereka yang mengingkarinya. Jadi apabila kita berbuat baik, maka balasannya adalah kebaikan. Jikalau kita berbuat keburukan, maka balasannya juga keburukan pula. Baik, tadi kita sudah membahas tentang tafsir ayat. Kemudian kita akan membahas kembali tentang hadis. Hadis yang pertama kemarin kita membahas tentang toleransi, toleransi dan etika dalam pergaulan. Kemudian setelah kita memahami kandungan hadis, kita akan menganalisis bentuk dari toleransi dan etika dalam pergaulan. Sebagaimana orang muslim yang baik tentu memiliki perhatian yang serius terhadap sikap toleransi. Jadi mengedepankan sikap-sikap etis, adab yang baik saat menjalin pergaulan. Baik saling menghormati antar sesama pemeluk agama atau dengan pemeluk agama lain. Kita dalam agama Islam diajarkan untuk toleransi, diajarkan untuk menebar kebaikan terhadap agama kita sendiri maupun kepada agama yang lain. Jadi jangan sampai karena kita berbeda agama, kita terpecah belah toleransinya, terpecah belah sosialisasinya terhadap orang-orang selain agama Islam. Jadi kita harus bisa saling menghormati dan saling menghargai. Kemudian kita akan membahas tentang bentuk dari toleransi dan etika dalam pergaulan. Yang pertama adalah waliyul amri. Waliyul amri ini wujud dari kasih sayang kepada
seorang pemerintah atau penguasa adalah ketaatan mereka terhadap penguasa. Jadi kita dituntut untuk taat kepada pemerintah atau penguasa. Allah pun berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Yang intinya adalah kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan juga taat kepada penguasa atau pemerintah. Ini taat pada penguasa atau pemerintah ini wujud taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu menuduh orang lain dengan tidak beriman. Di antara kasih sayang ialah kehati-hatian mereka dalam menuduh orang lain dengan tuduhan tidak beriman. Jadi kita tidak boleh sewenang-wenang menuduh orang bahwasanya dia itu tidak beriman. Jadi kita harus berhati-hati dalam berbicara atau berhati-hati dalam memvonis orang lain. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah para sahabat. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10, yakni Bismillahirrahmanirrahim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang artinya adalah, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah dari kaum muhajirin dan kaum ansor, mereka berdoa, Ya Rob, berilah kami ampunan dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Jadi dalam ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa para kaum muhajirin dan ansor berdoa untuk kaum setelahnya itu agar diberi ampunan dan juga diperkuat lagi imannya. Mereka pun tidak membiarkan kedengkian merajalela setelah adanya kaum muhajirin dan kaum ansor. Kedua kaum tersebut adalah kaum yang sudah lama berada di Jazirah Arab. Contohnya kalau sekarang di Indonesia, organisasi terbesar adalah kaum Nahdliyin, NU ataupun Muhammadiyah. Sama halnya di Arab, ada kaum muhajirin dan kaum ansor. Kemudian yang keempat adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait di sini dalam artian adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki ikatan nasab. Memiliki ikatan nasab ini artinya adalah memiliki darah yang sama atau memiliki persaudaraan dalam satu bapak gitu ya. Jadi keturunan dari Rasulullah. Ya, ini adalah keturunan dari Fatimah sampai nanti hari kiamat. Jadi kita sebagai seorang muslim harus menghormati sekaligus mencintai keluarga dan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta kita terhadap Rasulullah, taat kita kepada Rasulullah, yakni kita harus mencintai keluarga ataupun nasab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
sebelum terakhir ya ini adalah para ulama ahlus sunnah atau biasa kita dengar yakni aswaja yang artinya adalah ahlus sunnah wal jamaah dengan singkatan aswaja. Ini termasuk golongan yang menjadikan hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim dalam sahihnya hadis sahih sebagai dalil pembagian pilar agama menjadi 3. Jadi dalam aswaja ini memiliki keyakinan bahwa pembagian dalil itu ada 3. Yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, yang ketiga adalah ihsan. Itu ada 3 tingkatan. Kemudian membagikan ilmu. Tadi berdasarkan dalil, sekarang berdasarkan ilmu menjadi 3, yaitu adalah akidah, fikih, dan suluk. Setiap imam dari para imam aswaja telah melaksanakan tugas sesuai bakat yang telah Allah berikan. Jadi ada bakat tersendiri bagi para ulama akidah, ulama fikih dan suluk itu sesuai bakat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah manusia secara umum atau secara keseluruhan. Mereka menyeru manusia kepada kebaikan dan melarang dari kejelekan. Ini menunjukkan kepada mereka agama yang lurus, menjelaskan jalan-jalan kebatilan agar manusia menghindar dan waspada. Jadi kita sudah tertera dalam Al-Quran, sudah tertera dalam sunnah Nabi yaitu hadis untuk melaksanakan hal-hal yang baik serta meninggalkan hal-hal keburukan. Baik, mungkin cukup sekian dulu yang dapat kita sampaikan, yang dapat kita pelajari. Semoga bermanfaat untuk masa depan kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.